salibnya, melupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara.
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita bersiap diri kita untuk menerima dan masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua juga Tuhan urapan roh, hikmat dan wahyu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera kita masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan hati-hati terhadap jebakan si jahat. Hati-hati terhadap jebakan si jahat, karena si jahat selalu ingin menjebak kita supaya masuk dalam kejatuhan di mata Tuhan, karena itu yang dia inginkan ya. Dia sangat tidak ingin kalau melihat kita bahagia, hidup dengan benar di hadapan Tuhan, tapi dia sangat ingin melihat kita jatuh ke dalam dosa, menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Karena itu kita perlu berhati-hati. Apa saja bentuknya jebakannya dia? Pertama, saya katanya jebakannya lewat pertama ajaran palsu, yang juga dikatakan sebagai Injil yang lain, berarti bukan Injilnya Kristus yang asli ya, yang disampaikan lewat guru-guru palsu, atau juga lewat tampil-tampil palsu berupa nubuatan-nubuatan yang bukan dari Tuhan, yang tidak akan tergenapi dengan baik dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab telah menuliskan tentang bahaya nanti munculnya guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Pertama kita baca di Kisah Rasul 20 ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid supaya mengikut mereka. Nah, ajaran palsu ini diberikan atau ditanamkan si jahat untuk menarik kita pergi dari Tuhan yang sebenarnya untuk mengikuti mereka ya, dengan ajaran palsunya. Itu firman Tuhan saya katakan. Kita baca lagi 2 Tesalonika 2 ayat 9. Surat 2 Tesalonika 2 ayat ke-9. Judul perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan ya. Ayat 9 mengatakan kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis si jahat, akan disertai dengan perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu untuk menipu, mengecoh kita semua. Firman Tuhan telah mengatakan ya. Jadi sekali lagi lewat ajaran palsu, berarti ajarannya bukan sesuai dengan firman Tuhan yang sebenarnya, atau bahkan yang paling parah bertentangan dengan firman Tuhan diajarkan oleh Tuhan Yesus, Injil kita yang asli ya. Yang kedua, lewat firman Tuhan palsu atau ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga, menyenangkan hati, menyenangkan kemauan daging dan sebagainya, hanya untuk memuaskan itu saja ya. Ya, sehingga banyak yang mengikuti dia gitu, karena ini menyenangkan kelihatannya. Atau nubuatan-nubuatan palsu, akan begini, akan begitu, tapi tidak pernah terjadi, bahkan bertentangan dengan firman Tuhan. Penglihatan palsu, saya melihat ini, melihat itu, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mimpi palsu dan lain sebagainya. Hati-hati. Ini untuk memikat orang-orang, bahkan murid-murid Tuhan sekalipun, sekaligus untuk menipu banyak orang, sehingga akhirnya banyak yang mengikuti jebakan si jahat ini dan jatuh dalam jurang kesesatan. Hati-hati. Ini yang pertama, jebakan si iblis ya. Yang kedua, yang sehubungan dengan ini, jebakannya melalui mengatasnamakan Tuhan, memalsukan nama Tuhan ya. Dikatakan di sini bahwa sedikit Tuhan yang nyuruh begini, Tuhan mengatakan begini, padahal Tuhan tidak mengatakan begitu ya. Ini perkiraan sendiri, kita bisa baca 2 Tawarik 18 ayat 4-5. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, mintalah dahulu petunjuk firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan 400 nabi. Kemudian ia bertanya pada mereka, bolehkah kami pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku bawa saja? Jawab mereka, majulah, Allah Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Seakan-akan Tuhan mengatakan Tuhan akan menyerahkannya ya. Tetapi kita tahu akhirnya malah mati raja Israel ini. Jadi kebalikannya, ini hati-hati mengatasnamakan Tuhan. Jangan salah, karena iblis menyamar bagi malaikat terang ya, kata Alkitab. Berikutnya lagi, memberikan sesuatu yang nampaknya berkat, menyenangkan,
memberikan kelegaan, memberikan kepuasan, tapi itu hanya terhadap keinginan manusiawi kita, keinginan daging kita kelihatannya, tapi membawa kita ke dalam kejahatan, ya. Apabila kita menganggap atau punya pikiran bahwa itu semua ada dari Tuhan, hati-hati. Itu berkat Tuhan, hati-hati. Itu pemberian Tuhan, itu hati-hati. Itu pengabulan doa dari Tuhan, hati-hati. Sehingga ini makin larut dalam kejahatan. Ingat loh, Tuhan hanya memberi, mengabulkan permintaan kita bila kita menurut kehendaknya, bukan yang malah bertentangan dengan kehendaknya, menurut keinginan kita sendiri, berarti menurut keinginan daging kita. Kita baca, itu yang Tuhan kabulkan, hati-hati. Jadi aja kalian seperti pengabulan doa, hati-hati. Jangan-jangan ini jebakan dari si iblis, umpan dari si iblis, bukan berkat dari Tuhan. Saya sudah berkali-kali mengatakan, bedakan dengan baik antara berkat dari Tuhan dengan jebakan si jahat, ya. Kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi ini harus menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita hati sendiri. Jika kita merasa bangga, merasa dikabulkan dan sebagainya, merasa ini pertolongan Tuhan, merasa ini berkat Tuhan, hati-hati. Contohnya, kalau ada orang berdoa minta berkat materi, lalu dapat berkat keuntungannya berlimpah-limpah, proyek berlimpah-limpah, digunakan hanya untuk keliling dunia, 3 tahun keliling dunia terus, tidak pernah ke gereja lagi, tidak pernah ibadah lagi, itu tidak mungkin dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin berikan berkat yang buat kita menjauh daripada Dia, ya. Buat kita tidak pernah datang kepada Dia hanya untuk mengikuti kesenangan hawa nafsu belaka, ya, supaya bisa keluar dunia dinikmati sebelum dunia kiamat, katanya. Itu jangan-jangan umpan dari si jahat, ya, buat kita makin jauh dari Tuhan. Hati-hati. Jadi sepertinya kita harus bedakan mana yang betul-betul berkat dari Tuhan, mana yang umpan si jahat. Yang ketiga, ya, si jahat bisa jebak kita dalam bentuk supaya kita mendapatkan sesuatu yang sepertinya jalan keluar yang Tuhan bukan buat kita, tapi ternyata itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena mendorong kita ke arah sesuatu yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Contoh, misalnya ada orang yang berdoa karena lama sekali dapat proyek, lama sekali dapat order, ya, berdoa mati-matian. Satu kali ternyata dapat order yang luar biasa. Wah, ini Tuhan bukakan jalan untuk bisnis saya, katanya. Tetapi jumlah yang besar itu harus disertai dengan markup yang setinggi-tingginya terhadap harga barangnya dia jual. Lalu merasa ini berkat Tuhan, toh bukan saya yang makan uangnya, katanya markupnya. Itu kan dia yang makan. Tapi hati-hati, apalagi kalau ini proyek pemerintah, uang negara, maka bisa berakhir pada tahanan KPK nanti, ya. Yaitu jadi ini hati-hati sekali kita. Ini bukan jalan Tuhan, tapi ini jebakan si jahat. Ini bukan pintu yang Tuhan bukakan, tapi pintu kejahatan yang dibuka oleh si iblis. Kelihatannya pintu terbuka waktu kita pengen pintu-pintu dibukakan, tapi bukan pintu berkat yang terbuka, tapi pintu hukuman yang akan terbuka buat kita. Hati-hati. Misalnya ada juga orang berdoa mati karena butuh duit, mau pinjam ke mana-mana udah bisa. Akhirnya tiba-tiba terbuka jalan, katanya selebar-lebarnya. Tuhan yang kasih, katanya. Karena tidak hati-hati, ya. Yaitu apa? Ada orang menawarkan pinjaman semudah-mudahnya, tidak perlu pakai ini, tidak perlu jaminan, tidak perlu ini, tidak perlu itu. Wah, Tuhan bukan pintu, haleluya, puji Tuhan. Tapi ternyata ini ada pinjol ilegal. Dari kemana-mana dia pergi akan dikawal oleh para debt collector, tidak bisa pergi sendirian, ya. Nah, hati-hati. Mungkin kelihatan kita selamat dari satu persoalan, tapi sekali jatuh ke dalam persoalan jauh lebih dahsyat. Selamat dari jatuh ke jalan, tapi malah jatuh ke dalam jurang. Karena kata orang begitu, ya. Hati-hati. Jadi ini juga jebakan si jahat. Berikutnya lagi, setan si jahat bisa berikan jebakan dengan menggerakkan banyak orang, ya, orang banyak dan orang-orang dekat kita untuk menyatakan pendapat mereka yang sepertinya itu yang paling benar. Hati-hati, ya. Kita harus baca Lukas 23 ayat 13 sampai 25. Bagaimana kita lihat pendapat banyak orang yang diikuti oleh Pilatus. Akibatnya Yesus disalib, ya. Akibatnya Pilatus juga menerima balasannya. Kita lihat Lukas 23 ayat 13. Jadi suara banyak orang belum tentu itu suara Tuhan juga, ya. Belum tentu itu benar juga, ya. Karena si iblis, si jahat biasanya menggerakkan banyak orang menyuarakan begitu. Ayat 13 sampai 25. Judul perikopnya, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat, orang banyak kan, ya.
dan berkata pada mereka, ini sepertinya ingin pendapat orang banyak. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang telah menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati daripadanya. Jadi kenyataan begitu. Aku tidak bisa dapati kesalahan, alias tidak bersalah. Ya. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Ya. Ia memang wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Namun mereka orang banyak berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini, supaya kita tahu, dijebloskan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota, dan karena pembunuhan, jadi banyak bunuh orang jahat. Sekali lagi Pilatus bicara pada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Maksud hati melepaskan Yesus, tapi ia maksud hati tidak cukup ya. Namun mereka berteriak membalasnya, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya pada mereka, kejahatan apa yang telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan apapun yang kudapati daripadanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan mencambuk dia lalu melepaskan dia. Namun dengan berteriak orang banyak ini, mereka mendesak dan menuntut supaya disalibkan kan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Nah ini, jadi jangan sampai hanya mengikuti suara orang banyak, karena si jahat bisa menggerakkan orang banyak untuk berubah pandangan kita yang benar menurut firman Tuhan. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Ia melepaskan orang yang jebloskan dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu, yaitu Barabas, sesuai dengan tuntutan mereka. Penjahat dilepaskan, tapi Yesus diserahkan untuk dihukum mati. Nah inilah kita melihat bagaimana si jahat bisa menjebak kita dengan langkah-langkah demikian, sehingga membuat pikirannya jadi tertutup akan keadilan, akan kebenaran. Dan penyesatan dari jahat itu berhasil dan bisa mencelakai dirinya. Ini ada berikutnya, harus kita hati-hati, awas ya, hati-hati. Yang berikutnya, si jahat bisa menjebak kita dengan menanamkan pola pikir, konsep berpikir, penilaian yang tidak sesuai dengan ukuran Tuhan dalam hal segala sesuatu. Ya misalnya bahkan pengetahuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja ya kita baca Yohanes 6 ayat 60 sampai 67. Begitu banyak murid Yesus semua begitu sebagian besar mengundurkan diri karena dalam hati mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Pada yang Tuhan ajarkan pasti itu yang benar ya. Kita lihat dulu Yohanes 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 67. Saat Yesus berbicara mengajarkan kebenaran tapi terdengarnya keras, ya ini karena mereka digerakkan oleh si jahat. Maka kita lihat dulu perikopnya. Murid-murid yang mengundurkan diri Galilea sesudah mendengar semuanya itu ajaran Tuhan, itu kebenaran ya, banyak dari murid-murid yang berkata, berarti mayoritas dari murid ini berkata ini keras, siapa yang sanggup untuk mendengarkannya? Lalu Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata pada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Ya, pola pikir murid ini dirubahkan semua oleh si jahat, kerjaan si jahat ya. Jika penilaian keliru, ini sangat keras, kita tidak mampu menerima ini katanya ya. Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebenarnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi kalau mengikuti pikiran konsep daging saja, manusiawi saja, tidak berguna. Harus mengikuti konsep pikiran yang digerakkan oleh Roh Kudus ya. Jangan mengikuti daging yang digerakkan oleh si jahat. Perkataan yang kuat padamu adalah roh dan hidup, namun di antaramu ada yang tidak percaya. Dan Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan juga siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu kukata padamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Maka mulai saat itu banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Betapa memprihatinkannya, katanya murid Yesus tapi mengundurkan diri hanya karena pikiran konsep yang keliru tentang kebenaran ya, tidak sesuai dengan ukuran Tuhan. Misalnya apa? Ya kita bisa melihat Tuhan melihat dari kualitas, tapi manusia terutama melihat kuantitasnya. Yang banyak itu yang baik, walaupun kualitasnya jelek. Tapi Tuhan lihat kualitas ya,
bukan lihat kuantitas saja. Buktinya ini murid-murid Tuhan, ada puluhan ribu orang yang datang waktu itu, tapi tinggal 12. Kita lihat ya. Kedua, Tuhan melihat hati atau melihat motivasi di balik itu apa dikerjakan. Tapi orang melihat penampilan yang kelihatan ya, yang terlihat saja. Tuhan melihat kesungguhan, tapi manusia melihat kemewahannya, kebesarannya ya. Tuhan melihat apa yang terkandung dalam hati, tapi manusia melihat apa yang terdengar keluar dari mulutnya saja. Tuhan melihat isi hati, tapi manusia melihat gaya yang tampilkan saja. Jadi beda sekali konsepnya. Kesimpulannya apa dong kalau gitu? Kita perlu mendalami dan menguasai firman Tuhan, sehingga bisa menilai ini sesuai dengan apa yang tulis firman Tuhan, berarti dari Tuhan, atau jebakan si jahat dalam berbagai bentuk dan model itu ya. Nah, karena itu firman Tuhan sudah memberi perintangan pada kita dengan jelas di kitab 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, jangan begitu saja ditelan begitu saja. Wah, ini enak langsung ditelan, tidak taunya makanannya bercampur racun. Ya, tamatlah sudah ya. Jauhilah kemudian keinginan daging, tanggalkanlah itu, jangan malah mendamba-dambakannya, mengidam-idamkannya. Dengan demikian kita bisa kemudian untuk bisa menghindari jebakan si jahat. Jadi harusnya orang yang benar itu merasa terdorong untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Gimana konsep pikiran yang benar, bukan untuk melakukan apa yang dikiranya, apa yang diasumsikannya, apa yang dipikirnya, apa yang dirasanya. Benar saja, tapi haruslah sesuai dengan kepentingan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita sepertinya melakukan apa yang untuk pekerjaan Tuhan, tapi sebenarnya ada pengkhianatan terhadap pekerjaan Tuhan karena pengetahuan dan pengalaman yang masih kurang bagi kita, sehingga malah merugikan. Contohnya kita bisa lihat bagaimana Rehabeam dikasih nasihat yang baik, tak mau cari dari teman-temannya seumuran dengan dia, ya sekelompok dengan dia, anak-anak muda. Lalu kemudian nasihatnya diturutin, akhirnya hancurlah kerajaan Israel, terpecah. Bagaimana Saul? Hanya mengikuti yang enak-enak saja ya. Bagaimana Yosafat? Hanya mengikuti yang enak-enak saja, yang berikan dia kesempatan bekerja bersama, lalu akhirnya hancur semua pekerjaannya, rugi besar, dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan tragis. Nah, jadi kita jangan terjebak di sana. Kesimpulannya apa? Pesan saya terakhir, hati-hati terhadap jebakan si jahat. Perlu kita untuk membedakan apakah itu jebakan dari si jahat, atau umpan dari si iblis, atau betul-betul berkat pertolongan dari Tuhan. Apakah betul-betul pintu yang dibukakan Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, atau jalan jebakan masuk ke dalam jurang oleh si jahat. Kita harus bisa mengenalinya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang berkat dari Tuhan, mana yang umpan dari si jahat. Dan biarlah itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, second coming, atau bahkan sampai untuk selama-lamanya. Yang percaya dalam terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Sampai jumpa. Haleluya. Lebih indah darimu, tiada permata cemerlang sepertimu, tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku, tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu, tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku.
memandang diriku. Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman teduhlah. Kau Yesus, Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapanmu, tiada hujan sederas berkatmu, tiada kuasa seperti kuasamu Tuhanku. Dalam sepanjang